Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Nawasari, NIM 19231016 dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sebuah rancangan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah kajian dan pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Ibu Monika Primasari, MPD. RPP yang akan saya bahas pada tingkat SMP kelas 8 semester 1 disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian dan pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah alokasi waktu per KD dan alokasi waktu per materi. Alokasi waktu per KD membutuhkan waktu selama 15 jam pelajaran yang dilaksanakan selama 3 minggu. Dalam 1 minggu terdapat 5 jam pelajaran dan 1 jam pelajarannya itu selama 40 menit. Untuk alokasi waktu per materinya kami menggunakan pola 3JP 2JP. Jadi pada pertemuan ganjil itu membutuhkan waktu 3JP dan pertemuan genap 2JP. Selanjutnya KD dan materi pokok. KD yang digunakan adalah KD 3.5 dan 4.5. KD 3.5 yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Sedangkan KD 4.5 yaitu menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Untuk materi pokoknya adalah tentang sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya pendekatan, model, dan metode yang digunakan. Metode yang digunakan yaitu diskusi dan eksperimen. Diskusi untuk membicarakan dan menemukan alternatif pemecahan suatu topik bahasan. Nah, dengan diskusi ini dapat merangsang siswa untuk berpikir sistematis, logis, kritis, dan bersikap demokratis dalam menyumbangkan pikiran-pikiran untuk memecahkan suatu masalah. Nah, lalu ada eksperimen. Eksperimen ini siswa melakukan kegiatan percobaan sehingga siswa mampu mengetahui kebenaran suatu hipotesis atau membuktikan sendiri apa yang telah mereka pelajari. Nah, dengan eksperimen ini diharapkan siswa dapat merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, menemukan fakta, mengumpulkan data, mengendalikan variabel, dan memecahkan masalah yang dihadapi secara nyata. Untuk pendekatannya, yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik mencakup beberapa hal, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Tujuan dari pendekatan saintifik ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi belajar yang baik, melatih peserta didik mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar, dan mengembangkan karakter peserta didik. Selanjutnya model. Model kami menggunakan model integrate. Model integrate ini yaitu pendekatan belajar mengajar yang memadukan 4 atau lebih mata pelajaran dengan memprioritaskan konsep-konsep, keterampilan, atau sikap yang dapat dipadukan dari masing-masing mata pelajaran yang bertolak dari tema sentralnya. Falsafah dari model integrate ini yaitu I hear, I forget, I see, I remember, and I do, I understand. Tujuan dan indikator tiap pertemuan. Pada pertemuan 1 mencakup indikator tentang mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari melalui uji bahan makanan, menjelaskan fungsi dari bahan makanan, menganalisis kebutuhan energi sehari-hari, dan menyelidiki kandungan nutrisi pada makanan. Sedangkan tujuannya peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menjelaskan fungsi bahan makanan, mengidentifikasi kebutuhan energi sehari-hari, dapat menjelaskan jenis-jenis nutrisi, dan mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung lemak. Pada pertemuan kedua, indikatornya mencakup mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari melalui uji bahan makanan dan menyelidiki kandungan nutrisi pada makanan.
Untuk tujuannya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis nutrisi, dapat mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung amilum, protein, dan vitamin C. Pada pertemuan 3, indikatornya mencakup menyebutkan organ-organ dalam sistem pencernaan manusia, menjelaskan keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya, lalu membuat model saluran pencernaan makanan. Tujuan dari indikatornya yaitu peserta didik dapat menyebutkan organ-organ dalam sistem pencernaan dan dapat menjelaskan keterkaitan antara organ sistem pencernaan dan fungsinya. Pada pertemuan keempat, indikatornya mencakup tentang menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia dan menyelidiki terjadinya proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia dan menyelidiki terjadinya proses pencernaan secara mekanis maupun kimiawi. Pada pertemuan kelima, indikatornya mencakup tentang menjelaskan gangguan pada sistem pencernaan dan cara penanggulangannya, lalu membuat model penyerapan di usus halus. Tujuan dari indikator ini yaitu agar peserta didik dapat menjelaskan gangguan pada sistem pencernaan dan peserta didik dapat menjelaskan upaya penanggulangan pada sistem pencernaan. Nah, sedangkan pada pertemuan ke-6 akan dilakukan uji kompetensi berupa ulangan harian untuk materi sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya, sistematika urutan materi. Nah, untuk materi itu ada 5 kali pertemuan, karena di pertemuan ke-6 itu kita melakukan ulangan harian. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas tentang nutrisi dan kebutuhan energi sehari-hari. Materi yang dapat dipelajari yaitu tentang review ciri makhluk hidup, pengertian nutrisi, manfaat mempelajari materi tersebut, mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung lemak, konsep makanan gizi seimbang dengan kebutuhan energi, dan menghitung kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh manusia. Pertemuan kedua, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis nutrisi. Materi yang dapat dipelajari yaitu tentang jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, serta alasan dibutuhkan setiap nutrisi itu untuk tubuh manusia. Pada pertemuan ketiga, materi yang akan dipelajari tentang organ utama pada sistem pencernaan manusia. Materi yang dipelajari tentang 4 tahap dalam proses pencernaan, jenis-jenis pencernaan makanan, organ utama sistem pencernaan manusia seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Serta kita akan mempelajari enzim yang terlibat saat proses pencernaan. Nah, terakhir, pada pertemuan kelima. Pada pertemuan kelima ini, kita akan belajar tentang gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegahnya. Materi yang akan dipelajari yaitu tentang jenis-jenis gangguan sistem pencernaan dan cara mencegahnya. Contoh dari jenis gangguan sistem pencernaan itu ada obesitas, karies gigi, MAH, hepatitis, diare, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk aktivitas pembelajaran. Pada setiap pertemuan terdapat beberapa aktivitas pembelajaran seperti kegiatan literasi, kerjasama, berpikir kritik, berkomunikasi, berkreativitas, serta juga ada tugasnya. Nah, umumnya pada setiap pertemuan itu dari pertemuan 1 sampai 5, polanya sama, tetapi isi dari setiap poin-poinnya itu berbeda. Ini pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, pertemuan 5. Nah, pada pertemuan ke-6 ini kita akan melakukan aktivitas ulangan harian untuk menguji kemampuan sejauh mana siswa memahami materi tentang sistem pencernaan pada manusia ini. Selanjutnya, bentuk penilaian untuk KD 3 dan KD 4. Penilaian proses dan hasil belajar. Nah, penilaiannya itu ada 3. Yang pertama, teknik penilaian yang mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu ada pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan.
Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sikap spiritual, yaitu yang pertama observer. Nah, ini adalah tabel jurnal penilaian sikap spiritual yang mencakup waktu, nama, kejadian atau perilaku, butir sikapnya, lalu responnya, apakah responnya positif atau negatif. Nah, yang kedua tentang penilaian diri. Tabel 2 ini berisi tentang lembar penilaian diri menggunakan daftar checklist pada waktu kegiatan kelompok. Jadi, di sini sudah ada beberapa beberapa pernyataan yang sudah ditulis. Jadi nanti guru akan menandai apakah siswa itu melakukan kegiatan tersebut atau tidak. Selanjutnya, penilaian antar teman. Tabel 3 ini yaitu instrumen penilaian antar teman menggunakan daftar checklist pada waktu kerja kelompok. Nah, ini juga ada beberapa indikator pengamatannya. Nanti yang akan dinilai oleh setiap individu itu adalah 2 orang temannya. Jadi, apakah temannya itu sudah melakukan indikator pengamatan ini atau belum? B. Sikap sosial. Tabel 4 ini tentang jurnal penilaian sikap sosial. Itu mencakup waktu, nama, kejadian atau perilaku, butir sikap, lalu responnya apakah positif atau negatif, lalu tindak lanjutnya apakah ini baik atau tidak, seperti itu, sesuai kesepakatan guru dengan siswa. Nah, selanjutnya C. Pengetahuan. Nah, untuk pengetahuan ini merupakan rubrik penilaian soal esai. Jadi nantinya poin terendahnya itu adalah 0, skornya 0. Sedangkan yang maksimum itu skornya 5 dengan berbagai kriteria yang sudah ada pada tabel ini. Nah, selanjutnya D. Keterampilan. Untuk keterampilan ini mengacu pada KD 4.5 dan juga indikatornya. Nah, tentang hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi yang indikatornya itu membuat model saluran pencernaan makanan dan membuat model penyerapan di usus halus. Nah, aspek yang dinilai itu ada 3. Yang pertama tentang kelengkapan bahan, yang kedua kesesuaian prosedur, dan yang ketiga adalah hasil dari kerja kelompok tersebut. Selanjutnya ada rubrik penskoran. Nah, jadi skor nilainya itu dari 1 sampai 5. Nah, apakah kelompok itu bahannya lengkap, sesuai prosedur, lalu bagaimana hasilnya? Nah, dengan berbagai kriteria yang sudah ada pada tabel ini, nantinya guru bisa memberikan skor yang sesuai. Nah, untuk penilaiannya yaitu jumlah skor dibagi skor maksimum dikali 100. Nah, nanti itulah nilai dari kelompok. Baiklah, sekian penjelasan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran pada tingkat SMP kelas 8 semester 1 tentang KD 3.5 dan 4.5 materi sistem pencernaan pada manusia. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.